sebutkan namanya, daerahnya. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu sendiri sudah mengetahui, sampai yang perempuan yang sudah ibu-ibu yang sudah tua, mau tidak mau, suka tidak suka, perbuatannya harus dipertanggungjawabkan walaupun dia harus duduk di kursi roda dan masuk dalam penjara. Itu hampir seluruh anggota DPRD provinsi masuk. Begitu juga ketika saya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri di Karawang. Waktu ini Pak Gub, waktu itu Gubernur Jawa Barat, waktu itu masih Bupati Purwakarta. Berapa anggota DPRD saya tangkap dan saya tahan. Itu karena apa? Permintaan semua. Apa tidak cukup dengan gaji yang sudah diberikan? Apa mau tidak cukup ya? Tidak cukup. Kalau Bapak bilang tidak cukup, Bapak sudah diberikan mobil, Bapak sudah diberikan rumah, Bapak sudah diberikan anggaran lain-lain. Masih banyak rakyat kita yang jelata. Jangan Bapak cuma melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Kehadiran kita sebagai pimpinan bukan untuk menjadi kaya, tapi bagaimana membangun negeri ini supaya menjadi kaya. Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai. Nggak usah jadi pegawai, masih ada yang lain yang suka. Kalau merasa tidak cukup. Masih banyak dengan gaji yang ada sekarang menginginkan untuk duduk di situ. Tapi kenapa bapak-bapak memaksakan diri untuk duduk juga di situ dengan gaji yang rendah? Kalau tidak mau mundur, nanti yang lain banyak yang mau, yang suka Pak. Yakin saya banyak yang suka kok. Sudah gitu, mohon izin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngapain harus buang-buang uang bayar sana sini? Hasil penelitian dari KPK. Serangan Fajar. Penelitian KPK. Untuk apa? Hanya untuk duduk di meja dan kursi yang bagus. Terus kalau tidak cukup gajinya, mundur. Makanya jangan pakai serangan fajar untuk menduduki jabatan itu. Pakai iman, integritas yang berkaitan dengan iman. Kalau tidak, untuk apa negara ini dibentuk? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan, ketika bapak-bapak sudah terpilih menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi pimpinan DPRD, bapak-bapak itu harus ingat, bapak-bapak disumpah. Bapak-bapak disumpah. Baca kembali isi sumpahnya. Baca kembali narasi sumpahnya dan ingat selalu isi sumpah. Bapak bekerja untuk negara dan bangsa ini. Pada akhirnya Bapak harus mempertanggungjawabkan pada rakyat, masyarakat dan bangsa, terutama tanggung jawab terhadap Tuhan. Bapak jangan berharap bahwa tidak ada Bapak pertanggungjawaban kepada Tuhan. Makanya Bapak-bapak sebelum melaksanakan tugas disumpah dulu. Bacalah sumpah dan maknailah sumpah itu dengan baik. Pahami sumpah itu dengan baik. Kalau masalah harta, gaji, gak usah dipikirin. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Tahu apa yang kau butuhkan, Dia tahu. Kalau begitu kamu diberikan tempat di sini untuk apa? Membangun negeri ini, membangun daerah kita. Bukan korupsi uang rakyat itu. Kalau itu yang kita lakukan, korupsi, negara kita tidak akan pernah maju. Indeks persepsi korupsi kita tidak akan maju. Dan tujuan negara dibentuk negara ini tidak akan maju. Kemudian tantangan kita bersama, tolong itu yang koruptor-koruptor yang ditahan itu ditampilkan. Nah, ketika korupsi kita lakukan, ini yang terjadi Pak. Sekian persen dari DPR,
sekian persen eksekutif dan pengusaha. Masih duduk seperti begini, masih enak. Tapi ketika sudah pakai orange, baru berpikir. Itu baru urusan di dunia ini, baru ditahan, Pak. Indonesia hukumannya masih enak. Tidak dipotong tangan mencuri. Di akhirat nanti dipotong tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang dari dunia ganteng, di akhirat dipotong tangan, nggak ada lagi ganteng. Dicungkil matanya karena lihat dolar Singapura, lihat dolar gondrong, lihat Rp yang begitu banyak. Dicungkil matanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak ganteng lagi kalau korupsi. Di akhirat tidak ganteng lagi. Apa yang Bapak bisa pikirkan ketika Bapak melihat orang berpakaian orange seperti begini, berbaju orange seperti begini? Yang terpikir antara lain anak istri. Bagaimana kira-kira dan keluarga? Tercemar nama baik. Saya pernah meriksa seorang pejabat tinggi di negeri ini. Datang anaknya ke kantor di Kejaksaan Agung di Gedung Bundar. Saya tanya, kenapa kamu nggak sekolah, Dek? Malu, Pak. Malu, Om. Kenapa malu? Teman-teman saya pada bisik-bisik, bapaknya koruptor, bapaknya ditangkap. Apa tidak? Bagaimana psikologis anak kita? Pernah nggak dipikirkan? Ada gubernur yang begitu hebat dulu, kemudian ditangkap, ditahan dan meninggal. Anaknya lagi sekolah di luar negeri. Sekarang teriak-teriak. Bagaimana saya bisa mendapatkan dana untuk sekolah dan seterusnya? Itu satu, Pak. Yang kedua, ketika bapak-bapak yang ditangkap dan ditahan, di sini nggak ada ibu-ibu. Oh, ada ini. Ketika bapak-bapak yang ditangkap dan ditahan, hampir setiap hari, Pak, istrinya itu mau datang, besuk, datang. 1 bulan, akhirnya berkurang jadwal datangnya. Biasanya tinggal 5 kali dalam 1 minggu. Tambah bulan, tambah berkurang datangnya. Setelah 6 bulan, tidak datang, hanya anak yang datang. Papanya tanya yang ditahanan, nak mana mamamu? Nggak tahu, Pak, biasa di rumah ada om-om. Ada om-om, biasa pergi tidak pulang. Waktu masih suami masih banyak duit hasil korupsi, bukan main, wah cincinnya luar biasa, tasnya wah yang luar biasa. Begitu dia dalam penjara tinggalkan sama bapaknya. Lari dengan yang lain lagi, apalagi kalau istrinya cantik. Pak Gub, Jawa Barat jangan cari yang cantik-cantik, diambil orang nanti. Yang cantik-cantik diambil orang. Sudah stres dalam penjara, tambah stres lagi dibuat karena istri dibawa orang. Begitu juga ibu-ibu, jangan menganggap bahwa ada pengecualian terhadap ibu-ibu yang melakukan korupsi. Ibu-ibu begitu ditangkap, bapak-bapaknya senang. Ketawa bapak-bapaknya. Tidak ditahan saja ibunya, kesana kemari. Apalagi ditahan. Oh, tambah bebas lagi.